Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan juga pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andi Syara Nurasila dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Sebelum lebih lanjut, tema atau rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah pengertian kurikulum dan pengembangan kurikulum. Terdapat perbedaan dan kesamaan di antara keduanya. Nah, unsur-unsur apa saja yang menjadi perbedaan dan kesamaan? Berikut penjelasannya. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang artinya karir, yang berarti pelari atau jarak yang ditempuh dari garis start sampai garis finish. Nah, kemudian yang menjadi unsur-unsur atau komponen yang ada di dalam pengertian kurikulum, yang pertama adalah tujuan kurikulum. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Nah, sementara kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan kurikulum merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Kenapa? Karena dari tujuan inilah kurikulum yang telah disusun oleh suatu lembaga dapat dicapai sebagaimana yang ingin diharapkan untuk mencetak generasi-generasi lulusan terbaik. Kemudian selanjutnya adalah isi daripada kurikulum. Apa sebenarnya isi dari kurikulum itu? Isi dari kurikulum ialah susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai pendidikan nasional yang meliputi tentang bahan kajian dan mata pelajaran. Menurut Hamalik menyebutkan bahwa isi kurikulum adalah mata pelajaran pada proses belajar mengajar, meliputi penilaian, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai asosiatif yang diterapkan pada mata pelajaran. Adapun menurut Nurgiantoro mengatakan bahwa isi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan pada siswa dalam proses belajar mengajar dan rangka mencapai tujuan. Yang dimaksudkan di sini adalah isi kurikulum yang ingin dicapai. Kemudian strategi pelaksanaan kurikulum. Strategi yang dimaksudkan di sini adalah strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Masalah strategi pelaksanaan itu dapat dilihat dengan cara yang ditempuh melalui pelaksanaan, bagaimana pembelajarannya, penilaiannya, bimbingan konselingnya, atau kegiatan di sekolah secara menyeluruh, baik itu metode pembelajaran, alat atau media yang digunakan, kemudian segala sesuatu hal yang berhubungan dengan suatu lembaga pendidikan di sekolah tersebut. Setelah membahas tentang tujuan, isi, strategi, maka akan ada namanya evaluasi. Evaluasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya evaluation, yang dapat diartikan sebagai pengukuran. Pengukuran seperti apa yang dimaksudkan dalam kurikulum di sini adalah proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Maksudnya adalah evaluasi merupakan kebutuhan dan kelayakan kurikulum. Pada dasarnya adalah keseluruhan secara sistematik untuk menilai semua bentuk kebutuhan, baik itu metode, instrumen, atau pengumpulan data dan informasi dalam suatu proses pendidikan. Nah, setelah menjelaskan tentang pengertian kurikulum, yang termasuk di dalamnya adalah tujuan kurikulum, isi kurikulum, strategi pelaksanaan kurikulum, dan juga evaluasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum, yang mana pengembangan kurikulum adalah perubahan dari pelahan total dari kurikulum 1 ke kurikulum berikutnya, yang mana dalam pengembangan kurikulum selalu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian selalu berubah menurut kebutuhan siswa itu sendiri atau mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang kemudian yang menjadi unsur-unsur atau komponen penting dalam pengembangan kurikulum yang pertama adalah perumusan tujuan. Tujuan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntutan, dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor masyarakat, siswa itu sendiri, serta ilmu pengetahuan. Yang kemudian yang kedua adalah menentukan isi. Isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan akan diperoleh oleh siswa selama proses belajar mengajar
berlangsung atau selama siswa tersebut mengikuti pendidikan. Nah, pengalaman belajar ini dapat berupa mempelajari mata pelajaran atau jenis-jenis pelajaran belajar lain sesuai dengan bentuk kurikulum itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kriteria yang ada di isi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum harus bersifat kekinian, yaitu harus menguatkan pengetahuan dan juga penempatan baru. Kemudian isi kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasi. Dan yang selanjutnya adalah isi kurikulum. Isi kurikulum dapat memberikan kontribusi kepada keterampilan, kecakapan, berpikir bebas, dan juga disiplin berdasarkan pengetahuan. Nah, setelah itu selanjutnya adalah organisasi dan proses belajar mengajar. Organisasi kegiatan dirumuskan sesuai dengan tujuan dan pengalaman-pengalaman belajar yang menjadi isi kurikulum dengan mempertimbangkan bentuk kurikulum yang digunakan. Dan yang terakhir adalah dari semua yang saya sebutkan, yang pertama adalah terakhir adalah evaluasi kurikulum, yang mana evaluasi kurikulum di sini mengacu pada tujuan kurikulum dan juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip evaluasi seperti apa yang diperlukan untuk memperoleh balikan sebagai atas dasar melakukan perbaikan. Seperti ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, reflektif evaluasi. Reflektif evaluasi yaitu penilaian kurikulum sebelum kurikulum tersebut dilaksanakan. Jadi penilaian dilakukan di belakang meja atas dasar pertimbangan para ahli yang berupa landasan teori, hasil penelitian, masyarakat, musyawarah, dan sebagainya. Kemudian tryout evaluasi. Pentingnya tryout evaluasi di sini agar harapan sebelum melaksanakan uji coba evaluasi tersebut dalam skala kecil terlebih dahulu kita mengetahui kelemahan-kelemahan apa yang mungkin akan terjadi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk diadakan revisi seperlunya. Kemudian formatif evaluasi. Setelah kurikulum yang direvisi atau atas dasar tryout tersebut selesai, kemudian didiseminasikan ke sekolah-sekolah lebih luas lagi, dimentor tahap demi tahap, komponen demi komponen, kemudian diadakan evaluasi. Yang hal ini disebut dengan formatif evaluasi. Yang terakhir dari evaluasi, summatif evaluasi. Evaluasi secara sumatif dilakukan dengan cara mengevaluasi secara keseluruhan baik prosesnya maupun produknya. Yang ini dapat sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kurikulum yang telah dicanangkan pada suatu proses pendidikan. Maka dari itu, kurikulum yang sedang dikembangkan merupakan suatu keharusan karena evaluasi menentukan berhasil tidaknya kurikulum yang sedang diimplementasikan baik hari ini maupun menjadi pelajaran ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.